Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta dari 12 MIPA 3 sebagai perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami seputar tentang metabolisme. Nah, teman-teman pasti ada yang belum tahu dan ada yang udah tahu kan apa sih itu metabolisme. So, buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu metabolisme dan seputarnya, video kali ini wajib banget kalian tonton sampai selesai. Dan buat teman-teman yang udah tahu, kalian juga harus tetap tonton video ini agar pemahaman kalian jauh lebih luas lagi tentang metabolisme. Ingat, di sini kita sama-sama belajar. Happy watching! Oke teman-teman, di sini sudah ada peta konsep seputar metabolisme. Yang kita bahas pertama adalah pengertian dari metabolisme. Metabolisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabole yang artinya perubahan. Sebagaimana nama asalnya, metabolisme merupakan semua reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Contoh dari metabolisme yaitu metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Metabolisme memiliki 3 tujuan, yaitu konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar untuk menjadi bahan penyusun lipid, protein, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Dan yang ketiga, pembuangan limbah nitrogen. Metabolisme merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada manusia, metabolisme akan mencerna makanan untuk kemudian diolah menjadi energi. Metabolisme tidak hanya untuk membentuk energi, tetapi memiliki beberapa fungsi yang lain. Contohnya, mengganti sel atau jaringan yang rusak, respirasi jaringan pada tubuh, perkembangan jaringan pada tubuh, unit penyusun pembangun sel. Yang kelima, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Berdasarkan tujuannya, metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurai senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sehingga reaksi katabolisme sering disebut dengan reaksi eksergonik. Salah satu bentuk dari katabolisme yaitu respirasi pada makhluk hidup yang dibedakan menjadi dua, yaitu ada respirasi aerob yang memerlukan oksigen dan respirasi anaerob yang tidak memerlukan oksigen, contohnya fermentasi. Kemudian anabolisme. Anabolisme terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut, sehingga dinamakan reaksi endergonik. Salah satu bentuk dari anabolisme yaitu pada proses fotosintesis, kemosintesis, dan sintesis protein, lemak dan protein. Oke, selanjutnya metabolisme dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama ATP dan yang kedua adalah enzim. ATP atau adenosine trifosfat. Seperti yang kita ketahui bahwa katabolisme menghasilkan energi. Namun, apakah bentuk energi yang dihasilkan? Dilansir dari Encyclopedia Britannica bahwa energi yang dihasilkan dari katabolisme ditangkap dan dimasukkan ke dalam ATP. ATP seperti pesawat ulang-alik yang membawa energi ke seluruh tempat di dalam tubuh. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ATP ini merupakan molekul pembawa energi dalam jumlah besar. Energi-energi tersebut akan disimpan di dalam ATP hingga saat dibutuhkan oleh tubuh, ATP akan melepaskan gugus fosfatnya. ATP memiliki rumus molekul yaitu C10H16 R5O13P3 adenosine trifosfat. Teman-teman, ternyata ATP ini juga larut dalam air karena memiliki ikatan fosfathidrida. Dilansir dari Chemistry World bahwa ikatan fosfathidrida ATP sangat tidak stabil atau sangat labil, mudah diputuskan namun juga mudah disambung kembali. Inilah mengapa ATP dapat melepaskan energi dalam jumlah besar saat dibutuhkan
berjalan dengan sangat cepat. Hal ini memungkinkan kita untuk menggerakkan tubuh dengan sangat cepat tanpa ada jeda di antara pikiran untuk bergerak dengan pergerakannya itu sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica bahwa tubuh memerlukan energi untuk melangsungkan proses anabolisme, transport zat, dan mekanisme fisik, serta ketika kita berjalan atau bergerak, ketika menggunakan otak untuk berpikir, semua hal itu dapat berlangsung karena ada energi di dalam ATP. Nah, for your information aja guys, bahwa ATP ini diproduksi sesuai dengan makanan yang kita konsumsi dan akan habis ketika kita melakukan aktivitas. Contohnya, ketika kita berolahraga, Contohnya ketika kita berolahraga, jumlah ATP yang dibutuhkan tubuh lebih banyak dibandingkan ketika kita hanya main konser. Inilah mengapa tubuh akan merasa lelah ketika sudah berolahraga, karena ATP di dalam tubuh harus diisi ulang dengan makanan. Kemudian selanjutnya, pengaruh yang kedua yaitu enzim. Enzim merupakan senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat suatu reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang mempercepat suatu reaksi biologis. Fungsi dari enzim ini adalah mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Nah, enzim mempunyai beberapa sifat atau karakteristik teman-teman. Yang pertama yaitu spesifik. Suatu enzim bekerja pada substrat yang spesifik untuk menghasilkan produk yang spesifik juga. Dalam hal ini kita bisa membayangkan enzim seperti kunci yang berbentuk khusus sehingga hanya dapat membuka satu gembok saja. Contohnya enzim amilase yang bekerja pada substrat amilum. Kemudian yang kedua yaitu ada reusable atau dapat digunakan berulang kali. Enzim dapat digunakan berulang kali selama enzimnya tidak rusak, atau enzim ini karena tidak ikut bereaksi jadi dapat digunakan berulang kali. Kemudian yang ketiga reversible atau bekerja secara bolak-balik. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Kemudian yang terakhir, karakteristik atau sifat dari enzim yaitu termolabil atau tidak tahan panas. Suhu optimum untuk enzim yaitu kurang lebih dari 30 derajat sampai 40 derajat. Nah teman-teman, kita sudah mengetahui nih apa sih itu enzim dan karakteristik atau sifat dari enzim. Lalu bagaimanakah dengan mekanisme kerja enzim? Oke, suatu enzim mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi awal untuk memulai suatu reaksi. Mula-mula enzim berikatan dengan substratnya, membentuk kompleks enzim dan substrat. Pada saat enzim dan substrat berikatan, kerja katalik enzim akan mengubah substrat menjadi produk. Cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua cara. Yang pertama, Log and Key Theory yang dikemukakan oleh Fischler pada tahun 1898. Teori ini menjelaskan enzim diumpamakan sebagai gembok yang memiliki bagian yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian ini disebut dengan sisi aktif enzim. Sedangkan substrat diumpamakan sebagai kunci yang dapat berikatan pas dengan sisi aktif enzim. Dan yang kedua yaitu ada teori induced speed yang dikemukakan oleh Daniel Cullen. Teori ini menjelaskan bahwa sisi aktif enzim dapat berikatan atau berubah sesuai dengan substratnya, bisa dibilang bersifat fleksibel. Kemudian, itu tadi mekanisme kerja dari enzim. Kemudian enzim ini disusun oleh dua komponen teman-teman. Yang pertama yaitu protein dan yang kedua non-protein. Komponen penyusun enzim berupa protein disebut apoenzim. Apoenzim ini merupakan komponen yang paling dominan dalam struktur enzim.
apoenzim. Ternyata apoenzim ini bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH. Oh ya, apoenzim ini juga tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Kemudian yang kedua yaitu non-protein atau yang disebut dengan koenzim. Koenzim merupakan senyawa organik yang tahan panas atau termostabil yang mengandung ribosa dan fosfat larut dalam air dan dapat bersatu dengan apoenzim membentuk haloenzim. Koenzim berfungsi untuk memindahkan kimia atau elektron dari enzim yang satu ke enzim yang lain. Koenzim dapat berupa FADH, NADH, serta vitamin. FADH merupakan bentuk yang terinduksi dari FAD. FADH dihasilkan sebagai gugus prostetik. Gugus prostetik dalam fungsinya dehidrogenase, suatu enzim yang terlibat dalam siklus asam sitrat. Kemudian yang kedua adalah NADH. NADH adalah sebutan dari bentuk NADH+ yang mengalami atau yang terinduksi dengan penambahan satu atom hidrogen. NADH merupakan koenzim aktif dari vitamin B3 sebagai reduktor. Kemudian yang terakhir yaitu berupa vitamin. Vitamin yang berperan sangat penting pada metabolisme tubuh adalah B2. B2 merupakan salah satu yang berperan pada koenzim pelapin mononukleotida. Apabila kita kekurangan vitamin atau lebih, maka koenzim di dalam tubuh akan berkurang. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi kinerja dari enzim. Vitamin dikenal sebagai senyawa organik. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang seputar metabolisme. Semoga bisa dimengerti dan mudah dipahami. Saya beserta anggota kelompok membuka dengan selebar-lebarnya koreksi dan saran dari teman-teman. Kita tidak hanya belajar dari satu sumber referensi, tetapi belajar dari banyak referensi, sehingga banyak perbedaan. Jadi saya mohon koreksi dan saran dari teman-teman.